Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sedulurku. Oke, kita lanjut video yang sebelumnya ya lur. Karena video yang kemarin, yang video sebelum ini durasi lumayan panjang ya. Jadi saya rasa kurang bagus untuk kesehatan. Jadi saya lanjutkan di konten berikutnya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like dan nyalakan loncengnya lur, agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat memberikan informasi yang bermanfaat. Begitu ceritanya. Oke, yang belum simak kemarin video pemasangan chip LED jarak dekat ya, ini untuk die maker yang 300 ribuan seperti ini, saya ulangi ya. Dan video sebelumnya sudah saya bahas ya, tutorial pemasangan chip LED jarak dekat dan juga cara men-setting arus yang masuk ke LED-nya agar setelah diservis tidak gampang mati lagi lur, kecuali ada faktor overcharger lagi ya dari kiprok, itu sudah beda cerita. Untuk videonya silahkan disimak di sini lur ya. Yang kurang jelas bisa disimak, jangan di skip ya biar nggak gagal paham. Oke lur, nggak pakai lama, langsung saja. Seperti yang saya bilang kemarin, untuk konten kali ini yang akan saya bahas yaitu memperbaiki lampu kota dan lampu sen ya lur. Mati maupun redup sama saja kerusakannya. Untuk lampu kota dan lampu sen di sini, dan kemudian drivernya ada di sini. Ini lampu kota dan lampu sen ada sebelah kiri dan sebelah kanan ya lur. Jelas ya, kelihatan. Jadi tipe LED-nya yang digunakan ini menggunakan tipe SMD 3528. Ini tegangan 3 volt lur. 3 volt kurang lebih ini setengah watt, setengah sampai 1 watt ya. Kadang berbeda-beda. Untuk lampu sen warna kuning, lampu kotanya putih ini berdampingan, dirangkai secara seri paralel. Mudah ya lur. Silahkan dipelajari rangkaian seri, rangkaian paralel. Mungkin kalian sudah paham semua ya. Untuk teman-teman semua, ini dirangkai seri 2 biji dan kemudian diparalel. Jadi rangkaian untuk lampu kota maupun lampu sen ini menggunakan tegangan 6 volt ya, yang masuk ke LED. Kalau secara teori menggunakan tegangan 6 volt. Oke, langsung saja kita tes dulu lur bagaimana kerusakannya ya. Sebelum kita vonis ke komponen, yang paling penting kita tes menggunakan tegangan bisa 9 volt sampai 12 volt. Oh ya lur, kemarin ada yang tanya juga untuk alatnya pakai apa. Jadi di sini yang saya gunakan untuk mengetes LED menggunakan modul step up down lur. Jadi bisa diturunkan sampai 3 volt dan bisa dinaikkan sampai 12 volt lur. Untuk mengetes LED die maker ya, kadang LED die maker ada yang mulai dari 3 volt sampai 9 volt. Kita bisa tes menggunakan 9 volt bisa nyala untuk lampu normal, sampai 12 volt bisa lur. Jadi kita tes pakai 12 volt. Bagaimana? Lampu kota ya, ini tulisan yang tengah ini A+ ini lampu kota ya. Dan untuk R+, L+ ini untuk lampu sen. Kita tes lampu kotanya yang tengah. Ya, menyala lur. Ini tapi sangat redup ya. Ini saya gunakan tegangan 12 volt lur. 12 volt 5 ampere ya. Ini lampunya redup, lampu sennya nyala sedikit ya, redup juga. Yang jelas ini bermasalah lur. Ini penyebab utamanya karena overcharger ya, saya ulangi. Ini karena overcharger atau kiproknya bermasalah. Biasanya untuk lampu kota dan lampu sen, meskipun lampu 300 ribuan ini memang jarang rusak ya, kecuali kalau overcharger. Yang paling sering adalah jarak dekatnya. Oke lur, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk cara penggunaan modul step up down ini. Ini ada potensio ya, bisa naik bisa turun. Ke kiri turun dan ke kanan naik ya tegangannya, menyesuaikan spesifikasi yang kita butuhkan untuk
mengetes LED. Jadi untuk lampu kota dan lampu sen ini kita gunakan 6 volt ya untuk mengetesnya. Kalau untuk mengetes masing-masing gunakan 3 volt. Kalau untuk mengetes rangkaiannya gunakan 6 volt. Jadi kita turunkan sampai 6 volt ya. Kalau kita mau mengetes lampu kota rangkaiannya apakah ada LED yang bermasalah, atau juga bisa menggunakan 3 volt kita tes satu-satu untuk memastikan LED-nya masih nyala atau mati ya. Jadi tadi sudah kelihatan masih nyala semua tapi hanya redup. Oke, langsung saja kita eksekusi lur, nggak usah pakai lama ya. Alat masih seperti yang kemarin. Saya ulangi, untuk tegangan 6 volt maksudnya begini lur. Nah, bentar, jelas ya. Pokoknya hati-hati, nggak usah buru-buru. Yang sebelah sini plus, lampu sen juga sebelah sini plus. LED kalau terbalik juga nggak mau nyala lur, jadi bisa dibolak-balik kalau kiranya ragu ya. Jadi kita tes pakai tegangan 6 volt ya, karena ini rangkaian seri 2 biji. Ya, ternyata nyala normal, terang, LED-nya masih nyala semua. Kalau dilakukan seperti ini masih belum nyala, tegangan bisa diturunkan ke 3 volt, bisa dites satu persatu LED-nya lur, karena LED-nya ini spesifikasinya 3 volt ya. Jadi bisa dites satu-satu untuk memastikan apabila ada LED yang mati. Jadi di sini bisa kita lihat untuk LED lampu kotanya nyala semua ya. Ini kalau terbalik kita ngetesnya juga nggak akan nyala lur, ini ya, nggak akan nyala. Jadi aman, tidak akan rusak. Oke, untuk lampu kota nyala semua lur. Ini tegangan 6 volt ya untuk rangkaian seri paralelnya. Untuk yang sini sama juga 6 volt tapi beda rangkaian, beda jalur ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita tes lampu sen. Oke, lampu sen nyala semua normal. Yang sebelah kanan. Untuk lampu kota juga masih nyala yang tadi ya. Kita tes lampu ratingnya saja, lampu sen nyala normal, nyala semua ya. Untuk LED-nya atau LED-nya nggak ada yang bermasalah. Jadi bisa disimpulkan ini yang rusak drivernya lur. Untuk rangkaiannya normal ya, jadi yang rusak ini drivernya. Oke, langsung saja kita ke bagian driver. Sebelum kita solder menyolder ataupun ukur mengukur, kita lihat dulu bentuk fisiknya lur. Jadi untuk lampu 300 ribuan ini biasanya ada yang komponen terbakar biasanya. Jadi untuk yang pertama, untuk IC ini sebenarnya jarang yang mati, diodat juga jarang ya. Jadi yang paling sering ini lur, bisa kita lihat ini resistor. Bagian resistor ini sering terbakar ataupun pecah ya. Ini bisa kita lihat sedikit gosong. Kadang ada juga yang sampai pecah ya lur, karena overcharger. Tapi apabila ini terlihat masih utuh ataupun tidak rusak, kelihatannya tidak rusak, baru kita gunakan alat ukur. Jadi saya jelaskan di sini ada resistor 750, tulisannya 750 ya. Semua diameter 300 ribuan, hampir sama. Ini bagian untuk lampu sen sebelah kanan. Ini juga sama 750. Itu untuk lampu sen sebelah kiri ya lur. 750 itu artinya 75 ohm. Ini 2 watt untuk menyalakan lampu sen sebelah kiri ya. Dan untuk lampu kota ini hanya menggunakan satu resistor, ini 390 atau 39 ohm, 2 watt. Ini untuk mensuplai lampu kotanya lur. Ya. Dan juga bisa kita lihat di sini ada MOSFET sebagai saklar pengganti. Ini juga jarang lur yang rusak. Untuk lampu jenis ini jarang yang rusak. Kita prioritaskan di bagian resistor saja pengecekannya. Yang paling sering ya, yang sering saya temui. Kadang ada juga yang memang rusak parah. Ini juga resistor akan kita ukur. Apabila tidak terjadi terbakar ataupun pecah, kita wajib ukur satu persatu. Biasanya yang paling sering di bagian resistor. Oke, akan kita coba ukur lur, apakah nilainya
berubah atau masih seperti yang tertulis ya. Untuk lebih detail bisa gunakan avometer digital. Saya sarankan avometer digital ya untuk pengukuran yang valid atau pengukuran yang pasti. Jadi avometer digital ini bisa dikatakan alat yang wajib dipunyai setiap tukang servis elektro ya. Khususnya untuk die maker ini saya sarankan untuk gunakan avometer digital. Untuk pengukuran resistor bebas ya lur, bisa dibolak-balik untuk kabelnya. Coba saya benahi dulu untuk kameranya biar lebih jelas. Untuk pengukuran bisa dibolak-balik karena tidak ada kutub plus ataupun kutub main ya, jadi bolak-balik bisa semua. Untuk resistor kecuali pengukuran dioda dan transistor. Kita ukur dari sini yang 75 ohm untuk lampu sen sebelah kanan. Apakah nilainya berubah? Bentar lur, ini kadang ada timah yang masih ada isolatornya ya, jadi kita harus koneksikan secara benar. Kita tancapkan di bagian timah. Di sini terukur 40 kilo ohm lur, yang harusnya 75 ohm saja. Di sini terukur jauh sekali ya. Yang jelas resistor ini sudah tidak sesuai nilai aslinya. Kita cek lagi yang sebelah sini. Ini sama juga 75 ohm ya. Jadi pengukuran seperti ini dilakukan apabila bentuk fisik dari sebuah komponen bila dirasa tidak ada cacat fisik ataupun pecah ataupun kebakar, ini wajib dilakukan ya lur, pengukuran seperti ini. Kecuali kalau memang terbakar ataupun pecah, itu sudah pasti komponen itu pasti rusak. Kita coba juga yang untuk lampu kota lur, ini 39 ohm ya. Ya, yang jelas sudah nggak normal lur. Oke ya, saya rasa sudah jelas. Kemudian kita cek lagi untuk resistor kecil ini setengah watt lur. Di sini ada dua ukuran, yang atas ini 102, artinya 1 kilo ohm. Ini untuk mensuplai IC lur. Ini jarang rusak. Ini ya, 1 kilo ohm. Dan bawahnya ini yang sering rusak lur. Ini yang 271. Biasanya ukurannya 271, artinya 270 ohm. 270 ohm setengah watt untuk mensuplai rangkaian yang dua ini lur. Nah, 270 ohm untuk yang 1 kilo ini sebagai suplai tegangan IC-nya lur ya. Saya jelaskan lagi untuk LED 2 ini sama persis seperti lampu kota, dirangkai seri ya. Jadi nggak usah bingung, rangkaiannya sama, 3 volt dirangkai secara seri. Oke, nggak usah pakai lama. Untuk memastikan kita ukur saja mulai dari yang 270 ohm. Apakah ukurannya sama seperti yang tertulis ataupun paling tidak mendekati ya lur. Ternyata jauh sekali, berbeda jauh. Kita pindah yang 1 kilo ohm. Oke, 0,99 kita tunggu dulu ya, 997. Ini mendekati 1 kilo ohm. Jadi bisa dikatakan resistor ini masih normal ya, masih normal. Oke lor, jadi sudah jelas di sini yang rusak di bagian resistor yang terbakar ini, yang nilainya sudah berubah. Langsung saja, nggak usah pakai lama ya, langsung saja kita eksekusi. Alatnya masih sama, alatnya sederhana lur, welek pokoknya. Nah, caranya sama lur, seperti melepas chip LED ataupun memasang LED ya, sama. Pokoknya teman-teman enaknya bagaimana lah, silahkan. Yang penting nyaman aja lur. Saya dekatkan dulu kameranya lur, biar lebih jelas ya. Untuk alat ini lur, nah pusaka saya ini sama pinset.
Jangan lupa dikasih fluk dulu lur, biar gampang melelehnya ya untuk timah-timah yang membandel. Kita panasi dari bawah. Intinya sabar lur, telaten ya. Untuk PCB Dymaker 300 ribuan ini, kita cara panasinya jangan terlalu besar apinya, pokoknya jangan terlalu panas ya. Kita atur jarak juga. Yang pakai blower ya pokoknya bisa diatur suhunya, jangan terlalu panas, karena PCB nya agak riskan lur, gampang melepuh ya. Ini pecah lur, resistornya ternyata pecah setelah saya lepas ya. Nah ini resistor yang 39 ohm juga patah. Kita lepas semua resistor yang bermasalah. Kita bertahap ya lur, untuk cara mengatasi masalah elektronik. Kita bertahap dulu, jangan terburu-buru kita bongkar semua, akhirnya kita lupa untuk menerapkan kembali ataupun cari penggantinya susah, jadi malah tambah rusak lur. Kita bertahap mulai dari satu bagian ke bagian lainnya. Sebelum kita menuju bagian lainnya, kita pasang dulu untuk komponen yang dianggap kita rusak ya. Kita tambah T0 atau timah. Jadi berhubung untuk resistor SMD ini susah didapat, yang sering saya pakai adalah resistor biasa lur, resistor yang sering saya beli di toko-toko elektronik, itu yang biasa bulat keramik ya. Untuk resistor seperti ini ukurannya lumayan susah didapat, hanya ukuran-ukuran tertentu saja, jadi bisa diakali dengan resistor biasa lur. Dan juga biasanya kita kesusahan untuk mencari ukuran resistor yang sama persis. Kita bisa akali dengan resistor yang ukuran berbeda lur. Ini 270, saya gunakan 330 atau 330 ohm. Yang penting selisihnya tidak terlalu banyak. Untuk yang ini 75 ohm saya gunakan 100 ohm lur, karena di toko elektronik susah ya. Dan ini ya bisa kita lihat ini 75 ohm, atau juga bisa rekayasa seri paralel ya resistornya, untuk kalau memang kita harus sama persis dengan ukurannya. Ini untuk lampu kota 39 ohm, banyak ya lur di toko elektronik, karena toko elektronik mungkin hanya menyediakan ukuran-ukuran tertentu yang paling sering dicari lur. Jadi saya juga nggak mau ambil pusing lur, yang 270 saya ganti 330. Ini untuk resistornya saya memang ada. Dan kemudian yang 75 ohm ini saya ganti 100 ohm ya. Dan 39 ohm ini kebetulan ada juga di toko elektronik dan saya sesuaikan ukuran aslinya. Yang penting selisihnya tidak banyak. Atau juga bisa gunakan teori seri paralel, seri atau paralel ya, sistem resistor untuk menentukan nilai yang kita inginkan. Jadi bagi yang paham saja ya untuk teori tersebut. Tapi saya nggak mau ambil pusing, yang penting lampu nyala normal, dan setelah melalui uji pengetesan dirasa aman, kita lanjut. Oke ya. Untuk cara pemasangan kita gunakan solder lur, karena kalau kita gunakan korek akan sangat sulit. Jadi kita gunakan solder biasa. Oke lur, seperti ini pemasangannya. Untuk cara menyolder saya rasa teman-teman sudah paham, jadi saya skip saja ya. Jadi di sini saya jelaskan sekali lagi. Untuk resistor 270 ohm ini saya tadi gunakan 330 ohm. Ini 1/4 watt lur, lebih kecil lur. Karena saya punyanya yang 1/4 watt ya. Kalau ada ya sama persis lah. Ini kalau teman-teman tidak punya resistor yang seperti ini, bisa juga digunakan resistor biasa.
Ini dua seperti ini ya, 270 atau di atasnya sedikit lur ya. Yang penting selisihnya tidak jauh. Ini 39 ohm kebetulan ada. Ini resistor biasa. Ini 75 ohm, saya gunakan 100 ohm ya lur. 100 ohm. Yang penting di atasnya lebih sedikit nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu jauh. Karena semakin besar nilai resistor, lampunya akan semakin redup lur. Tapi kalau resistor terlalu kecil, lampunya terang, tetapi yaitu gampang mati kadang. Langsung mati. Oke, langsung aja kita tes pakai tegangan 12 volt. Kita mulai dari sini, lampu sen sebelah kiri. Alhamdulillah sudah nyala normal lur. Sudah terang ya, tidak seperti awalnya tadi. Untuk lampu kota sudah normal kembali. Lampu sen normal, alhamdulillah. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi jangan diambil pusing lur. Yang penting kita teliti. Kalau yang nonton video ini ya jangan di skip-skip biar jelas ya. Biar nggak gagal paham dan nggak banyak nanya lur. Yang penting asal nyimak, asal memperhatikan, insya Allah langsung bisa lur, paham ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, untuk lampu yang 300 ribuan ini penyebab rusak untuk lampu kota dan lampu sen itu karena overcharger. Yang kita tuju paling pertama yaitu di resistor ini lur. Untuk IC ini jarang rusak lur ya, jarang rusak. Karena meskipun overcharger, yang terserang utama adalah resistor 1 kilo ohm. Ya, jelas ya. Kalau memang terpaksa rusak, ini lumayan susah carinya lur. Paling kanibal ya. Untuk dioda dan lainnya masih bisa diakali. Tapi yang paling sering adalah resistor ini lur, 3 ini. Oke lur, saya rasa sudah jelas. Sebelum kita pasang ke kabel atau kita solder ke kabel, kita pastikan semuanya sudah normal. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan ya. Saya rasa sudah jelas. Mungkin untuk konten kali ini saya rasa sudah cukup ya lur. Apabila banyak kekurangan atau kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, saya mohon maaf sekali. Semoga untuk ilmu kali ini bermanfaat dan bisa membantu. Oke lur, cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.